Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Telah hadir bersama kita Guru Pendidikan Agama Islam SMKN 1 Ngawen, Bapak Suroto SPDI MPD. Assalamualaikum Bapak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Siap. tetap ceria dan juga Ceria, semangat ya. alhamdulillah semangat. Iya. Mengenai tema bahasan kita kali ini menarik. 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Benar. Tentunya kita sebagai manusia dalam doa kita berharap terhindar dari api neraka dan bisa masuk surga. Tentu. Nah, bahasan ini menarik. Bisa dijelaskan, Bapak? Kalau kita melihat kondisi saat ini, di mana lalu lintas dunia menyibukkan diri kita semuanya, maka kita akan melihat 1400 tahun yang lalu bagaimana baginda kita, kekasih kita, junjungan kita, tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bagaimana kondisi ideal, pribadi ideal seorang muslim. Karena Rasulullah adalah arsitek terbesar bagi umat manusia dan kita adalah arsitek terbesar bagi diri kita sendiri. Untuk masa depan baik di dunia maupun di akhirat, arsitek untuk keluarga, arsitek di lembaga kerja kita maupun di masyarakat. Maka diperlukan kita melihat lagi bagaimana wasiat baginda Agung Nabi Muhammad SAW tentang 4 golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka, dengan harapan kita bisa menjadi pribadi yang mempunyai 4 karakter tersebut, karakter yang mulia ini. Ya, bisa dijelaskan Bapak lebih lanjutnya. Oh ya, ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah aku beritahukan kepada kalian golongan yang tidak akan tersentuh api neraka? Qalu, kemudian menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ala kulli hayyinin layyinin qoribin wasahlin. Kita bisa menerjemahkan 4 golongan ini. Yang pertama adalah hayyinin layyinin qoribin wasahlin, tidak akan tersentuh oleh api neraka, kata Rasulullah. Golongan yang pertama adalah golongan hayyinin. Orang yang hayyin itu adalah orang yang mempunyai hati. Hatinya selembut kain sutra, sedingin air salju dan embun. Hatinya dipenuhi dengan kesucian, ditumbuhi oleh keimanan dan ketakwaan dalam hati-hati mereka. Hatinya itu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa hidup ini ada yang menjamin, mengatur, ada yang berikan rezeki. Hatinya dipenuhi dengan ketentraman, ketawaduan. Kemudian hatinya dipenuhi dengan keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, qanaah, muraqabah dan muraqabah. Hati-hati inilah hati-hati yang dipunyai dan diwariskan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selalu menerima takdir Allah apapun terjadi dalam diri kita. Contoh di masyarakat, bagaimana kesulitan sudah menghampiri dalam setiap rumah tangga kita, terutama kita di masyarakat Gunung Kidul. Harga beras naik, harga pakan naik. Namun kita sebagai seorang mukmin adalah menerima ketentuan itu dengan senantiasa berikhtiar. Nerimo ing pantum kalau bahasa Jawanya, merupakan satu hati di mana hati ini adalah sifat dari seorang hayyinin. Dan hati-hati inilah, hati yang qanaah inilah adalah warisan terbesar yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW.
Sebagaimana banyak syair ya yang kita dengarkan. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Menerima ketentuan Allah, menerima takdir yang Allah gariskan terhadap dirinya maupun keadaan sekitarnya. Di dalam hatinya ketika dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, keikhlasan, kesabaran, maka akan menumbuhkan dalam hati itu juga sifat yang tidak ada dendam, tidak ada iri dengki, tidak ada kebencian terhadap siapapun. Hati-hati inilah idealnya yang dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana syair juga ya sering kita dengar gitu. Kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja dursila iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Itulah hayinin Ustaz. Ya, insyaallah. Inilah puncaknya seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua tadi lainin. Itu Ya, lain ya. Ya, lain. Lain itu Ustaz. Jadi lain itu ketika hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan. Iman yang ayak malah bil ilma dibangun dengan ilmu iman wal Islam tadi. Kemudian menumbuhkan sifat lain. Lain itu adalah kalau bahasa Jawanya berbudi bawaleksono. Jadi punya akhlakul karimah yang luar biasa. Di mana akhlak ini adalah mahkotanya seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah pun berwasiat, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Pribadi nan agung itu sekarang telah tiada. Rasulullah telah tiada. Namun Rasulullah meninggalkan satu warisan terbesar bagi umat manusia sepanjang zaman, yaitu warisan akhlakul karimah. Dan inilah yang hendaknya dipunyai oleh setiap muslim yang beriman. Jiwa-jiwa lainin adalah jiwa-jiwa yang dibangun akhlakul karimah ini atas dasar keimanan. Bagaimana terhadap sesama manusia kita itu menghormati, bagaimana kita bertawadhu terhadap sesama manusia, karena bagian dari ketauhidan atau puncak ketauhidan seseorang adalah punya akhlakul karimah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan bersikap tawadhulah terhadap sesama kaum yang beriman. Baik. Kemudian yang ketiga tadi bisa dijelaskan lebih lanjut. Qoribin. Golongan manusia yang ketiga yang tidak akan tersentuh api neraka yaitu golongan orang qoribin atau qoribun. Qoribin adalah orang yang punya pribadi yang luar biasa. Bisa berbaur terhadap siapapun, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya ataupun miskin, rakyat jelata atau pejabat penguasa, bisa berbaur menjadi rahmatan lil alamin. Yang dia katakan menjadi doa. Setiap yang dikatakan atau diperbuat menjadi inspirasi, menjadi pribadi yang amazing and inspiring bagi siapapun. Dimanapun dia singgah, dia akan bermanfaat, meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Dalam surat Yasin dijelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami Allah yang akan menghidupkan yang sudah mati. Wa naktubu, dan kami Allah pasti akan mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah dikerjakan oleh para manusia ketika di dunianya. Wa atharuhum, dan kami Allah pasti mencatat bekas-bekas perbuatan manusia ketika di dunia. Wa ahsaynahu fi imamin mubin, dan kami Allah
mengabadikan rekaman catatan jejak-jejak manusia itu dalam suatu kitab yang tidak akan terhapus selamanya, yaitu di Lauhul Mahfuz. Maka orang-orang yang punya pribadi qoribin, kalau bahasa Jawanya itu ajur-ajer, bisa bergaul dengan siapapun, bisa berteman dengan siapapun, kehadirannya pasti akan dinantikan. Tidak ada orang yang merasa terancam dengan kehadirannya. Kalau ada orang itu dekat, orang itu merasa berteduh di bawah pohon yang sangat rindang. Di situ mengalir udara yang sangat segar, ada buahnya, di situ merasa nyaman, tempat untuk tertambatnya hati di situ itu. Dan inilah merupakan warisan terbesar sifat kerasulan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam berbagai pembukaan kitab-kitab antara Riyadhus Shalihin di sini ya dijelaskan dalam mukadimahnya, sifat ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Innalillahi ibadan kutona. Sungguh ada hamba-hamba Allah yang cerdas, yang cerdik, yang pinter. Jadinya bagaimana? Tolakut dunya wa khuful fitana. Tolakut dunya. Dunia itu dicerai mereka. Ditaruh di belakangnya. Wa khuful fitana. Karena takut akan fitnah dunia itu. Falamma alimu. Falamma maka tatkala alimu, mereka orang yang alim itu mengetahui anna sesungguhnya bahwasannya dunia itu laisat li haywatona, bukan tempat untuk hidup selamanya, ja'alu halujatan. Dunia itu diibaratkan seperti samudra yang sangat luas tak bertepi, yang sangat dalam, banyak badainya, itulah dunia. Wa ja'al amali sholihi fiha sufunan. Dan orang yang alim ini, cerdas ini berusaha menjadikan amal-amal solehnya itu seperti kapal, membangun kapal kebaikan, yang mana kapal itu nanti akan menghadapi gelombang dan badai di dunia ini. Maka lewat momen puasa ini sudah seyogyanya kita untuk meningkatkan amal-amal soleh sebanyak mungkin, berbuat baik terhadap siapapun sebanyak-banyaknya. Inilah pribadi agung yang diwariskan oleh Rasulullah, hidup yang suka membantu, bergotong royong. Rasulullah berwasiat banyak dalam hadis-hadis beliau, barang siapa membantu kebutuhan seorang muslim, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Itu Rasulullah yang berwasiat. Barang siapa membantu menghilangkan kesedihan seorang muslim, maka dia akan menghilangkan kesedihannya besok di yaumil qiyamah. Barang siapa memang saturan musliman, dan barang siapa menutupi aib kekurangan saudara-saudaranya, satarahullahu yaumil qiyamah. Allah akan menutupi aib-aibnya, kekurangannya besok di hari kiamat. Masya Allah. Begitu indahnya pribadi-pribadi yang seperti ini jika kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya, Masya Allah. Kemudian satu lagi yang belum dijelaskan yaitu sahlin. Ya, bisa dijelaskan. Ya. Golongan manusia yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah golongan sahlin. Orang yang punya karakternya itu suka memudahkan orang lain dalam segala urusan. Dalam berkeluarga, kalau seorang suami memudahkan istrinya, tidak hitung-hitungan. Seorang suami bisa membantu istrinya dalam hal apapun, tidak hanya mencari nafkah, tugasnya sekarang, bisa membantu dalam ngomong anak, kemudian membantu mencuci, membantu cuci piring, membantu masak, itu udah hal biasa. Rasulullah SAW adalah seorang suami yang sangat sayang terhadap istrinya, sangat sayang terhadap istrinya. Maka tidak heran Rasulullah SAW berwasiat, orang yang terbaik adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Maka bagi kita semuanya wajib meniru beliau, berbaik pada istrinya, anak-anaknya, tetangganya, sahabat karibnya, dimanapun kita memudahkan urusan orang lain. Pun demikian dari seorang istri memudahkan urusan suaminya. Bagi yang dikasih amanah jabatan, kita mudahkanlah dalam urusan kita melayani rakyat. Bagi seorang rakyat memudahkan urusan pemerintah. Di sini akan terjadi keharmonisan yang luar biasa. Nah,
dalam yang keempat ini ya memudahkan ini luar biasa. Ada satu kisah yang menarik yang saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin ini, bagaimana Rasulullah SAW mengambil satu kisah pada zaman Bani Israil. Kisah ini sepele, namun ketika kami dulu diajari oleh guru-guru kami, menetes air mata kami. Ini bukan tentang cerita manusia dengan manusia, namun ini cerita dengan kisah manusia dengan seekor anjing. Ya, saya bacakan ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah itu bercerita begini. Bainama rajulun yamsi bi tariqin istadda alaihi al-atas. Ketika itu ada seseorang yang melakukan musafir perjalanan jauh. Kalau di negeri Arab itu kan banyak padang pasir. Jadi pasti kehausan, tidak ada yang untuk berteduh. Tidak seperti di kita. Di kita itu mungkin sekarang banyak angkringan ya. Mudah aja kita ke sana kemari, enak di angkringan di mana-mana enak. Kalau di Arab, Jazirah Arab, masya Allah jarang sekali, dan itu betul-betul memerlukan usaha yang sangat ekstra sekali. Bainama rajulun yamsi bi tariqin istada alaihi atas. Ada seseorang yang melakukan musafir perjalanan jauh sekali. Ini ketika waktu itu zaman Bani Israil. Dan seorang ini kehabisan bekal, maka dia akhirnya kehausan, kelaparan, sehingga dirinya adalah kemudian dalam keadaan sekarat. Ya, sekarat. Fafaja'ada bi'ron. Kemudian dia menemukan seperti sumur ya. Kalau kita belumbang di gunung gitu. Fanazala bi'ro. Fanazala fiha. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam belumbang atau sumur tersebut. Fasyariba, kemudian meminum air tersebut. Summa kharaja, kemudian keluar dari sumur itu. Fa'idha kalbun yalhasu ya'kulut thara' minal atasi. Ketika sudah siuman, tidak sekarat lagi karena minum air sumur itu, dia pergi meninggalkan. Kemudian dia melihat, sudah berjalanan mungkin agak jauh, melihat seekor anjing ya. Seekor anjing itu juga sekarat. Qala, seorang laki-laki tersebut kemudian berkata begini dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalbu minal atasi mithla kana qad balagha minni. Dalam hatinya dia ada muncul belas kasihan. Sungguh anjing ini sekarat. Sakitnya seperti yang saya rasakan pada waktu saya sekarat tadi, kekurangan air, kekurangan makanan. Saya juga sekarat seperti anjing tadi. Ada timbul rasa belas kasih terhadap anjing ini. Ya. Kemudian yang dilakukan seorang laki-laki tersebut adalah fanazal bi'ro, kembali ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an. Kemudian khuf, sepatunya dicelupkan ke dalam air, ya. Kemudian tangannya untuk jeduwo, menahan tebing air itu. Nah, kemudian sepatunya digigit ya, kemudian keluar dari lubang itu. Summa amsakahu bifihi, ya, digigit dengan giginya sepatu itu yang penuh air. Hatta rokiya fasaqal qalb, kemudian diminumkan kepada anjing yang sekarat tadi karena belas kasihan. Ya, Allah melihat hambanya ini, ya, padahal bukan seorang alim, ya. Bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, tidak juga. Biasa-biasa saja ya. Namun Allah melihat apa yang dilakukan seseorang ini tadi. Fasyakarullah. Allah tuh bahagianya bukan main. Melihat hambanya punya hati, meskipun terhadap anjing ada belas kasih, ada kasih sayang. Faghfarolahu, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Fa'adkholahul jannah, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Hanya kepada anjing. Apalagi kita berkasih sayang terhadap manusia. Terhadap seekor anjing yang dianggap hina saja, itu langsung diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kita berkasih sayang terhadap istri kita yang kita sayangi, anak-anak kita, keluarga besar kita, keluarga terdekat kita, tetangga kita, rekan kerja kita. Bagaimana? Inilah pribadi agung yang Rasulullah jelaskan diangkat dari kisah Bani Israil. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Ceritanya benar-benar menggugah bagaimana kita
harus berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang disampaikan tadi, sehingga menjadi 4 golongan yang terhindar dari api neraka ini, insya Allah. Sebelum kita akhiri, adakah yang ingin Bapak sampaikan terkait pembahasan ini? Idealnya seorang muslim adalah akan merancang pribadinya menjadi pribadi yang agung. Kita akan menjadi arsitek bagi diri kita sendiri, yang akan menjadi magnet bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Ojo leren dadi wong apik. Dan itu diperlukan perjuangan yang luar biasa. Laisan najahu sahlan. Tidaklah pengorbanan, perjuangan kesuksesan itu mudah. Diperlukan apa? Manjada wajada, kesungguh-sungguhan. Di dalam kesungguh-sungguhan diperlukan apa? Man sobaro dhofiron. Barang siapa bersabar, dia pasti akan beruntung. Fasbir sabrun jamilan. Sungguh-sungguh dan kesabaran. Itulah pribadi indah dan agung yang diwariskan oleh kekasih kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah tiada, namun pribadi itu insya Allah akan kita warisi hingga anak turun kita, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kekasih kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat mencerahkan sekali. Jadi di momen Ramadan ini kita juga berharap ini menjadi momentum bagi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Amin. Insya Allah, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Suroto. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.